Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya Yohanes sangat senang pada saat ini bisa kembali bersama dengan saudara dalam program Figur. Program ini secara khusus disajikan bagi saudara para pengikut Kristus agar lebih dalam lagi mengenal Dia, mengenal siapa Dia sesungguhnya, mengenal pribadinya, mengenal sikapnya, caranya Dia berpikir, perasaannya, bahkan apa yang Dia inginkan kehendaki dalam kehidupan kita. Kiranya melalui program ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Dari studio saya sampaikan, selamat mendengarkan. Saudara, dalam sepanjang pelayanan Yesus ketika Ia ada di dunia ini, 2000 tahun yang lalu, banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Begitu banyak orang. Karena apa? Karena dia ini seperti sesuatu yang beda dari para pengajar-pengajar mereka. Memang ada berbagai alasan mengapa orang mengikuti Yesus. Ada orang datang kepada Yesus karena alasan ingin mendapat kesembuhan. Kalau sakit, dia ingin datang dan ingin mendapat kesembuhan. Ada juga yang ingin memang mendengarkan apa yang diajarkan. Ya, seperti Sakius itu kan dia ingin mendengar nih Yesus kayak apa, penasaran begitu. Tapi nggak sedikit juga berbondong-bondong ikut karena ikut-ikutan. Karena orang banyak ke timur ikut ke timur, ke barat dan sebagainya. Bahkan saudara, ada yang mengikuti Yesus karena ingin mendapatkan sesuatu. Ingin dapat sesuatu, keuntungan lah. Wah, kira-kira kalau ikut dia dapat apa ya? Nah saudara, apapun alasan orang mengikut Yesus, bagi Yesus hanya satu saja yang terpenting, yaitu apa? Pengabdian seutuhnya kepadanya. Itu yang penting. Pengabdian seutuhnya kepadanya. Bahkan untuk menegaskan penting dan seriusnya mengabdi kepadanya secara total, Ia menjelaskan dalam pengajarannya dalam Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata kunci diberikan di sini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, rupanya Yesus menyadari bahwa orang berbondong-bondong datang dan sepertinya mereka ini juga ingin jadi murid Yesus. Karena itu dengan sangat mungkin jelas dan mungkin orang kaget juga ketika dia katakan bahwa jika seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ini satu perkataan yang keras sekali. Namun saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa Yesus tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk kita membenci bapak kita, membenci istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita laki-laki atau perempuan,
atau membenci diri sendiri dan sebagainya. Tidak. Tetapi dia sedang mengingatkan kepada mereka bahwa orang-orang ini tidak boleh, wah saya sekarang menjadi pengikut Yesus, tapi melupakan satu hal yang penting. Apa itu? Kualitas dalam mengikut dia. Bagi Yesus, bukan ukurannya itu jumlah, wah banyak yang ikut, tidak. Tetapi yang ikut ini betul-betul nggak totalitasnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dalam mengikut Yesus. Nggak bisa kita rame-rame, tapi sebenarnya bagi Tuhan tidak ada gunanya. Karena bagi dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau menjadi murid. Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu saudara, di bagian terakhir dia katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Siapa saja yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Karena milik itu kadang-kadang menjadi bisa membuat kita tuh tidak seutuhnya bisa mengikut Tuhan. Menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita. Apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi dekat dengan kita. Ada bapak kita, ibu kita, istri kita, dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang itu dalam mengikut Tuhan itu persoalan habis di situ. Membenci bukan berarti di sini meninggalkan mereka dan sebagainya, tidak. Artinya fokusnya sungguh-sungguh 100% hanya kepada Tuhan. Ini yang tidak mudah. Ini yang Tuhan minta. Supaya kita seutuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ini berarti bahwa kita dilarang mengasihi orang tua, suami, istri, anak-anak, dan saudara kita? Tidak, saudara. Ini supaya jangan disalahpahami. Yesus tidak sedang mengajarkan kebencian kepada keluarga dan sesama. Namun ia sedang menuntut setiap orang yang mau menjadi muridnya. Perhatikan, menjadi muridnya harus siap memikul salib dengan penyangkalan diri sepenuhnya. Nah, untuk memperjelas maksud Yesus ini, ia memberikan ilustrasi tentang seseorang yang ingin membangun sebuah menara dengan mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara atau mendirikan rumah begitulah, tidak duduk dahulu membuat anggarannya atau membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini sangat jelas. Kalau saudara membuat rumah kan pasti dulu berapa anggarannya, kira-kira biaya berapa. Dan sampai baru buat fondasi, 10 tahun lagi baru dibuat lagi. Orang tanya, wah gimana itu sudah dibangun baru sudah pasang tembok, tiba-tiba nggak ada atapnya. Paling tidak diukur biaya juga. Kemudian juga dia memberikan ilustrasi tentang raja yang mau berperang dan sebagainya. Nah, dari yang mendirikan rumah ini, dia ingin melihat di sini bahwa keseriusan dan konsistensi dalam menyelesaikan sesuatu, termasuk ketika seseorang bertekad untuk menjadi muridnya. Jadi ketika dia bertekad, saya mau menjadi murid Yesus, pertimbangkan biayanya, harganya apa. Karena menjadi murid Yesus itu tidak mudah. Bukan ikut-ikutan. Ini memang ada konsekuensinya, ada risikonya. Karena itu dia minta kalau menjadi muridku ya jadi murid yang beneran, begitu maksudnya. Totalitas, nggak mencela-mencele. Jadi duduklah dulu, tenangkan dirimu, jangan ikut berbondong-bondong maksudnya. Ayo tenangkan dirimu, benerkah kamu menjadi muridku? Karena ketika kita katakan kita mau menjadi muridnya, dia menjadi guru kita, dia akan mengajar kita. Dia akan melatih kita dengan caranya sendiri. Saudara, di bagian lain dia menjelaskan tentang raja. Raja manakah yang mau berperang melawan raja lain? Tidak duduk dulu, mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jadi duduk dulu, timbang baik-baik mau berperang. Wah, pasukan saya cuma 10.000, yang dihadapi 20.000. Waduh, bagaimana mungkin? Ya kalau nggak bisa, ayo kita berdamai saja. Sehingga dibilang di sini mengirim utusan untuk menanyakan apakah syarat-syarat perdamaiannya. Saudara, melalui ilustrasi ini tentang raja ini, ia sedang menjelaskan apa? Bahwa menjadi murid Yesus itu bukan hal yang mudah. Harus dipertimbangkan matang-matang karena risikonya besar. Saudara, ini yang sedang Yesus katakan kepada semua orang. Jadi kalau ada orang bilang, wah enak ikut Tuhan itu enak. Siapa bilang enak? Karena mengikut Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu di bagian lain dikatakan melewati jalan yang sesak. Karena kita harus menyangkal diri kita. Ya, menyangkal, bahkan dikatakan melepaskan milik. Jadi diri kita seutuhnya milik Tuhan. Tuhan mau
minta apa kita harus lakukan itu. Jadi ini nggak mudah, tapi kalau hanya ya dapat kesenangan, ikut-ikut jalan di sana, dapat berkatnya, dapat mujizatnya, ya semua orang mau, saudara. Enak itu. Tetapi bagaimana ketika menghadapi penderitaan? Bagaimana ketika menyerahkan seluruh apa yang kita miliki kepada Tuhan? Itu kan tidak mudah, saudara. Karena itulah dia bilang, pertimbangkan matang-matang. Jangan gerasa-gerusu. Orang Jawa bilang itu jangan mau tergesa-gesa. Ya, Tuhan tidak dia memang mengharapkan setiap orang harus percaya kepada dia. Tetapi ketika menjadi murid Yesus, betul-betul mengikut dia, itu nggak mudah, saudara. Kalau percaya, semua orang bisa, aku percaya kepada dia. Tetapi ketika menjadi muridnya, itu satu hal yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Kita sungguh-sungguh harus belajar kepada dia dan memperhatikan apa yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menjadi muridnya, maka ada harga yang harus dibayar. Karena itu dia katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Jadi menjadi murid Tuhan itu tidak mudah. Karena itu dia bilang, pertimbangkan baik-baik, ukur baik-baik. Karena bagi Tuhan itu bukan masalah banyak-banyakan, bukan. Bagi dia mencari orang-orang yang sungguh memiliki totalitas, yang mau bekerja bagi dia, yang mau melayani dia. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki, agar kita menjadi murid yang tidak setengah-setengah. Tapi kita menjadi murid yang total, menyerahkan diri kita untuk mengabdi kepada dia. Dan Yesus tidak mencari murid yang asal-asalan. Ia mencari murid yang mau menyerahkan segenap hidupnya hanya baginya. Kiranya ini menguatkan kita, menolong kita. Apakah kita sudah menjadi murid Kristus yang sesungguhnya? Atau kita menjadi murid-muridan? Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadilah murid yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Dalam segala yang kulakukan, ku ingat selalu akan kasih-Mu yang tak pernah habis mengalir di diriku. Tak ada yang seperti-Mu. Hidupku tak lagi gelap dan semu. Cahayamu menerangi jalanku. Tak pernah lelah Kau menuntun langkahku. Tak ada yang seperti-Mu. Biarlah segenap jiwaku memuji dan mengagungkan nama-Mu. Semua angan yang ada dalamku, ku berikan dalam tangan kasih-Mu. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruangan dengar Anda dan sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Biarlah segenap jiwaku memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.